Sudah ada jurnalis Transmedia Lukman Rojak di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Lukman, sebelumnya tadi ada kisah inspiratif yang datang dari seorang penyandang tunanetra lansia, begitu ya. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah menurut data sudah berapa banyak jemaah haji lansia yang sudah tiba di Tanah Suci dan apakah jemaah lansia ini mendapatkan perhatian khusus atau fasilitas khusus selama di sana, terutama ketika mereka mendarat di bandara? Bagaimana, Lukman? Baik, selamat malam, selamat petang waktu Indonesia, Victor. Benar sekali, Victor, bahwa sesuai dengan tagline Haji tahun 2026, bahwa Kementerian Haji dan Umroh itu memang memprioritaskan lansia, perempuan, dan kaum disabilitas. Eh, Tentu saja ini akan menjadi perhatian pemerintah karena memang jumlah ini sangat banyak. Berdasarkan data operasional haji 2026, jumlah jamaah haji lansia yang berusia 65 tahun ke atas itu mencapai 33.000 sampai 44.000 orang. Total jamaah reguler Indonesia yang berisiko tinggi, artinya yang mempunyai komorbid atau berpenyakit dengan risiko tinggi, itu juga cukup banyak, hampir 80%. Kalau di total kurang lebih sekitar 170 sampai 177 orang dari total 203 jamaah reguler. Eh, Tentunya hal ini akan menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi para petugas haji yang saat ini sedang bertugas di Tanah Suci, bahwa kehadiran jamaah lansia yang jumlahnya cukup banyak ini akan menjadi prioritas dan menjadi perhatian para petugas haji. Dan hari ini, sampai detik ini, sampai jam sore ini, itu lansia, jamaah haji lansia yang sudah tiba di Madinatul Munawwarah itu kurang lebih sudah mencapai 4.000 dari 52 kloter jamaah haji dari berbagai embarkasi di tanah air. Jadi seperti yang kita lihat bahwa kehadiran jamaah haji lansia, perempuan, dan disabilitas ini akan menjadi perhatian para petugas haji. Bagaimana caranya? Ya, kita akan mendampingi mereka, mengawal mereka, terus kemudian melakukan patroli setiap hari di seksus atau sektor khusus Nabawi. Di beberapa pos juga akan kita sediakan pelayanan fasilitas kesehatan. Jika sewaktu-waktu para lansia ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan untuk pengobatan, atau ada jamaah yang tersesat, maka petugas haji selalu siap sedia siaga dalam waktu 40 jam non-stop. Kita akan mengantar mereka, membantu mereka sampai ke hotel, bahkan sampai di kamar. Tidak hanya itu, petugas haji Indonesia juga dibekali dengan keahlian teknologi, artinya karena untuk masuk ke dalam raudhah atau ke taman surga Nabi, itu para jamaah haji harus mempunyai kartu nusuk atau aplikasi nusuk. Nah, jamaah haji kita yang rata-rata berusia lanjut ini, rata-rata gagap teknologi, artinya tidak bisa mengoperasikan aplikasi. Nah, tugas kita adalah membantu mereka untuk mendaftarkan mereka agar kegiatan atau aktivitas ibadah, keinginan mereka untuk berziarah ke makam Nabi dan ke Raudhah itu bisa terpenuhi dan dipermudah. Seperti itu, Victor. Baik, Anda sedang berada di bandara. Sudah berapa banyak jemaah haji yang sudah mendarat di Madinah sejauh ini? Kemudian hari ini ada berapa kloter yang mendarat di sana, Lukman? Ya, dari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, jamaah haji yang telah mendarat di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz itu sudah mencapai 52 kloter dengan total jamaah kurang lebih antara 22.000 sampai 23.000 yang sudah menginjakkan kaki di bumi Madinah. Oke, baik. Dan mereka
seperti biasa akan langsung disambut oleh petugas haji. Bagi yang mengalami keterbatasan fisik atau gangguan kesehatan akan didorong dengan kursi roda dan dimasukkan ke dalam bus dengan cara dibopong seperti itu, Victor. Baik, kisah inspiratif dari jemaah haji ini cukup mengundang haru begitu ya. Saya tunggu mungkin ada cerita dari Siap. petugas PPIH bagaimana keseharian mereka, berapa jam mereka bisa tidur, itu pasti akan menarik lagi. Terima kasih banyak Lukman atas laporan Anda, selamat Siap. bertugas kembali di sana. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.